Hai, kenalin, saya Retno Widianingrum. Ikuti terus konten aku ya seputar edukasi psikologis sehari-hari. Pernah nggak sih kamu lagi santai, tiba-tiba jadi cemas cuma gara-gara lihat postingan temen? Atau ngerasa kayaknya harus banget scrolling terus biar nggak ketinggalan tren? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas fenomena modern yang namanya FOMO. Dan kita bakal lihat gimana sebuah cerita sederhana ternyata bisa jadi senjata super ampuh buat melawannya. Coba deh, lihat angka ini. 6,97 miliar. Gila kan? Sebanyak itulah jumlah pengguna smartphone di seluruh dunia di tahun 2023. Artinya, hampir semua orang sekarang terhubung. Tapi, koneksi instan ini ada harganya loh. Semakin kita terkoneksi, anehnya semakin besar juga tekanan gak kelihatan yang kita rasain setiap kali kita buka layar HP. Bayangin ya, kamu lagi nyantai, iseng-iseng buka media sosial, tiba-tiba ceng-ceng muncul foto liburan teman kamu yang kelihatannya sempurna banget. Tiba-tiba rasa santai kamu tadi langsung keganggu sama sedikit rasa nggak enak ya kan? Scroll lagi, ada dance challenge baru yang lagi viral banget. Langsung deh kepikiran, waduh harus ikutan juga nggak nih? Tekanan buat nggak ketinggalan zaman itu mulai kerasa banget kan? Oke, scroll terakhir. Ternyata gadget baru yang lagi kamu incar udah ludes di mana-mana. Dan cuma dalam hitungan detik, feed media sosial itu berhasil ngacak-ngacak mood kamu, ninggalin rasa cemas dan capek. Nah, inilah dia monster yang bakal kita hadapi bareng-bareng. Iya, emang sih. Punya seluruh alam semesta di kantong kita itu rasanya luar biasa. Tapi, selalu ada sisi gelapnya. Jadi di dalam mesin konektivitas super canggih ini, lahirlah sebuah monster dari kecemasan zaman modern. Namanya FOMO, alias Fear of Missing Out. Jadi apa sih sebenarnya FOMO itu? Gampangnya gini, FOMO itu adalah rasa cemas yang muncul waktu kamu ngerasa orang lain lagi seru-seruan atau ngalamin hal-hal penting, dan kamu enggak. Perasaan ini jadi makin kuat setiap kali kita lihat postingan konser, liburan, atau pencapaian orang lain di timeline kita. Coba deh, kita cek bareng-bareng. Jangan-jangan gejalanya ada di kita? Suka ngecek media sosial terus-terusan? Susah banget berhenti scrolling? Cemas kalau lagi jauh dari HP? Dan yang paling penting nih, mulai ngebandingin hidup kamu sama panggung kehidupan orang lain yang ada di dunia maya? Terus siapa dong yang paling berisiko kena? Jawabannya Gen Z. Mereka ini kan pribumi digital ya, lahir dan besar bareng internet. Ironisnya, justru karena mereka udah akrab banget sama dunia digital, mereka jadi yang paling gampang jatuh ke perangkap ini. Dan ini bukan cuma omongan loh, datanya bener-bener ngebuktiin itu. Coba lihat grafiknya deh, batang yang paling tinggi itu nunjukin dengan jelas kelompok usia 16-24 tahun, ya Gen Z, sebagai yang paling rentan kena FOMO. Jadi ini bukan asumsi, tapi fakta yang bisa diukur. Perasaan itu semua bisa dirangkum dalam satu kalimat yang lumayan nusuk ya. Kok kayaknya semua orang bahagia, kecuali aku. Nah, inilah inti dari distorsi yang diciptakan sama FOMO. Kita jadi lupa kalau yang kita lihat itu cuma potongan momen terbaik mereka, bukan keseluruhan ceritanya. Pertanyaannya sekarang, terus gimana caranya kita bisa mutusin rantai ini? Gimana caranya kita ngambil lagi kendali dari algoritma dan rasa cemas yang seolah-olah dirancang buat kita? Masa sih kita mau nyerah gitu aja sama siklus ini? Jawabannya mungkin lebih kuno dari yang kita bayangin, yaitu kekuatan sebuah cerita. Ada sebuah studi menarik yang mencoba melawan pixel dengan alur cerita, menggunakan narasi visual sebagai penawar dari racun digital. Dan solusinya? Sebuah video animasi 2D. Aneh kan? Melawan masalah dari layar, solusinya pakai konten di layar juga. Tapi idenya ini cerdas banget, pakai format yang disukai Gen Z buat nyampein pesan penting soal bahaya di balik kebiasaan scrolling tanpa henti. Kunci utamanya itu ada di sini. Kita harus paham perbedaan mendasar ini. Di sebelah kiri, ada momen pilihan terbaik yang kita lihat di media sosial. Isinya pilihan, terkurasi, dan bikin kita ngebanding-bandingin terus. Nah, di kanan, ada kehidupan nyata. Lengkap, kadang berantakan, tapi otentik. Tujuannya adalah gimana caranya kita bisa geser fokus kita dari kiri ke kanan. Dan disinilah keajaiban visualnya bekerja. Animasi ini pakai metafora yang pintar banget. Filter abu-abu. Jadi pas si karakter ngerasa cemas, warna di dunianya tuh jadi pudar. Ini cara yang jenius buat nunjukin gimana FOMO itu secara harfiah bisa menyedot warna dari hidup kita. Konsep yang abstrak jadi kerasa nyata banget.
Jadi, intinya ini semua soal keseimbangan digital. Bukan berarti kita harus buang HP kita ya, tapi lebih ke gimana kita meracik ramuan pribadi kita sendiri buat punya hubungan yang lebih sehat sama teknologi. Nah, apa aja nih bahan-bahannya? Studi ini ngasih kita 4 strategi praktis. Pertama, pakai teknik Pomodoro digital. Jadi ada waktu khusus buat online dan offline. Kedua, bikin jadwal buat aktivitas di dunia nyata. Ketiga, matiin notifikasi-notifikasi yang gak penting. Dan keempat, coba deh nulis jurnal buat memproses apa yang kamu rasain secara sadar. Tujuan akhirnya cuma satu, mutusin rantai scrolling yang gak kelihatan itu. Membebaskan diri kita dari belenggu scrolling tanpa akhir dan ngambil kembali waktu dan perhatian kita buat hal-hal yang beneran penting. Terus pertanyaannya, cara ini berhasil nggak? Wah, angkanya yang bicara. Setelah nonton animasi ini, pemahaman para peserta soal FOMO itu melonjak sampai 82%. Ini bukti nyata kalau cerita visual itu bisa jadi alat edukasi yang keren banget. Dan ini nih, poin yang paling penting. Ini bukan soal jadi anti teknologi, sama sekali bukan. Tapi ini soal evolusi hubungan kita dengan teknologi. Tujuannya adalah biar kita yang pegang kendali, bukan sebaliknya. Sebagai penutup, aku punya satu pertanyaan buat kamu renungin. Seandainya HP kamu mati total selama 24 jam ke depan, kira-kira apa ya yang bakal kamu temukan di tengah keheningan digital itu? Coba deh dipikirin.